Sesudah itu masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai ke kubur itu. Ia melihatnya dan percaya. Adik-adik, orang muda, Bapak Ibu, bruder, suster yang terkasih dalam Kristus. Rangkaian bacaan, rangkaian peristiwa-peristiwa di sekitar kebangkitan Yesus pada awalnya masih menampilkan kebingungan, ketidaktahuan harus bagaimana yang dialami oleh para murid Yesus karena menemukan batu penutup kubur telah digeser dan di dalam kubur itu tidak ditemukan jenazah Yesus dan kain yang dipakai untuk menutupi Yesus, membungkus itu sudah dilipat. Peristiwa yang lain menunjukkan bagaimana para murid bertemu dengan malaikat Tuhan yang mengatakan, "Ia telah bangkit, ia tidak ada di sini. Katakanlah kepada para murid supaya mereka pergi ke Galilea, karena Tuhan akan bertemu dengan mereka di sana." Apakah pengalaman-pengalaman ini juga menjadi kebingungan kita? Kalau iya, tidak apa-apa. Saya ulangi, kalau kita mengalami kebingungan dengan peristiwa Paskah, tidak apa-apa. Tetapi, sebagaimana dikatakan oleh Yohanes dalam ayat yang terakhir kita baca tadi, sebab selama ini mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Para murid dan kita membutuhkan waktu untuk bisa mencerna, mengalami, dan mempercayainya. Tetapi lebih dari itu, menjadi penting bagi kita bersama bagaimana hidup kita diubah oleh kebangkitan Tuhan. Saya kira sekitar 6 tahun yang lalu, bahkan mungkin sudah 7 tahun yang lalu, saya pernah menyampaikan kisah ini di sini. Ada seorang perempuan yang cantik, muda, yang dipaksa oleh situasi dan orang-orang di sekitarnya menjadi pekerja pelayan seks di sebuah pangkalan truk. Dan di situ banyak truk-truk dan supir-supir yang berhenti beristirahat di sana dan memakai jasa pelayanan seksual perempuan muda ini. Suatu saat di pangkalan itu datang seorang pemuda, juga supir truk tronton yang besar, dalam perjalanan mengantar barang ke provinsi-provinsi yang jauh, dan dia singgah di sana. Dan dia punya kesempatan bertemu dengan perempuan muda ini. Lalu tertarik dan jatuh cinta. Saking jatuh cintanya, dia begitu percaya dan begitu yakin bahwa dalam hari-hari istirahat dia di pangkalan itu, lalu memutuskan bahwa ingin mengajak perempuan ini untuk menikah dan keluar dari pangkalan truk ini. Beberapa dialog di antara mereka yang mengesankan adalah yang pertama,
Perempuan itu mengatakan kepada pemuda itu, apakah kamu tahu latar belakang hidupku yang sudah kelam? Aku bekerja sebagai perempuan memberi pelayanan seks kepada orang-orang yang mangkal di sini. Tetapi pemuda itu mengatakan, ketulusan cinta saya akan memurnikan hidup masa lalumu. Singkat kata, akhirnya mereka sepakat untuk keluar dari pangkalan itu, menikah dan hidup di tempat yang lain. Beberapa bulan sesudah kepergian perempuan itu karena hidup bersama menikah dengan pemuda ini, orang-orang pelanggannya datang dan menjadi kecewa. Kok dia pergi? Rasanya pangkalan ini jadi sepi, karena perempuan ini salah satu magnet daya tarik orang-orang pemuda-pemuda itu pada datang ke sana. Maka orang-orang para sopir mencari jalan untuk mengutus salah seorang dari antara mereka untuk bertemu dengan perempuan yang sudah pergi itu, supaya kembali ke pangkalan dan menjadi pekerja seks di tempat itu. Dan akhirnya utusan itu bisa bertemu dengan perempuan itu yang ternyata sudah hidup bahagia dengan pemuda itu yang ternyata bukan pemuda biasa. Hidupnya berkecukupan dalam rumah yang mewah, dengan harta kekayaan yang banyak, tetapi juga dalam ketenangan hidup mereka bersama dengan suaminya. Utusan itu mencoba membujuk perempuan itu untuk kembali ke pangkalan truk dan menjadi pekerja seks di sana. Bahkan menawarkan upah yang lebih tinggi. Bahkan menawarkan fasilitas yang boleh dipergunakan selama ada di pangkalan itu. Ketika utusan itu berbicara dengan perempuan itu, dan perempuan itu mendengar macam-macam tawaran, ajaan-ajaan agar dia kembali, terjadi sedikit kebimbangan. Ia merasa ternyata orang-orang di sana di pangkalan itu membutuhkan saya. Dia dalam hati kecilnya gembira. Ia juga gembira karena mendapatkan tawaran apresiasi atas pekerjaannya, jasanya lebih tinggi dan diberi fasilitas-fasilitas yang akan diberikan kepadanya kalau dia kembali. Tetapi pada saat itu juga dia mengingat suaminya yang begitu baik, yang telah mengambil dia dari tempat itu dan hidup berkeluarga dan merasa nyaman, merasa bahagia bersama suaminya. Maka pada saat itu tanpa pamit dia meninggalkan utusan itu dan lari menemui suaminya. Lalu dia memeluk suaminya. Jangan lepaskan aku, karena kalau engkau melepaskan aku akan kembali celaka. Ceritanya sebetulnya hanya berhenti di situ. Tidak ada komentar apa lagi. Tetapi Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, persis justru berhenti dalam peristiwa seperti itu mengingatkan kita semua akan hidup Yesus. Tidak lebih baik dari perempuan itu adalah hidup kita masing-masing, yang mempunyai masa lalu yang boleh kelam, mempunyai dosa, mempunyai egoisme, mempunyai ambisi, mempunyai macam-macam yang sebetulnya justru merusak jiwa kita sendiri. Dan kita merasa menikmati, bahkan merasa berjasa dengan kesalahan-kesalahan kita.
Tetapi untung ada Yesus yang singgah dan yang membawa kita kepada sebuah kehidupan baru. Dan bagi Bapak Ibu, bagi kita semua yang pernah mengalami kebaikan Yesus, kebaikan Allah dalam putranya, akan mengalami perasaan seperti perempuan itu yang wajib datang kepada Yesus, memeluk Dia dan berkata, Tuhan, jangan lepaskan aku supaya aku tidak jatuh kembali kepada kehidupan yang lama. Dan Tuhan tidak akan melepaskan kita selama kita tidak melepaskan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, kita telah ditebus dengan pembaptisan. Kita telah ditebus dengan darah dan air yang keluar dari lambungnya. Kita telah ditebus dengan kematian Tuhan. Hanya satu yang menjadi penting bagi kita bersama sekarang. Tidak menjadi takut untuk tetap memeluk Tuhan dan tidak melepaskannya, serta meminta Tuhan untuk tidak melepaskan kita. Dan dari sanalah kita akan mempunyai kekuatan untuk menjadi saksi bahwa Allah telah menyelamatkan kita, bahwa Allah telah membasuh dosa-dosa kita, bahwa sakramen-sakramen tobat dan sakramen pengampunan itu menjadi kekuatan yang membersihkan hidup kita, bahwa Allah terus menuntun kita. Maka marilah kita bersama dengan para murid Tuhan pergi ke Galilea, pergi menemukan Tuhan di sana, karena Tuhan mengharapkan kita untuk bertemu Dia di dalam keluarga kita, di dalam persaudaraan kita, dan di dalam hidup kita masing-masing dan bersama.